Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Andria, peserta Latsar CPNS tahun 2021 golongan 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran kinerja pegawai. Sebelum menjelaskan lebih banyak mengenai SKP, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Muhammad Isra Andria. Saya berkantor di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin, tepatnya di bagian pengadaan barang jasa dengan jabatan sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa. Sasaran kinerja pegawai atau bisa disebut juga SKP ialah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh pegawai negeri sipil. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah jelas. Maksudnya kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas. Yang kedua adalah dapat diukur. Maksudnya kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain. Yang ketiga adalah relevan. Maksudnya kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing pada tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, dan uraian tugasnya. Yang keempat adalah dapat dicapai. Maksudnya kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah memiliki target waktu. Maksudnya kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya. Jabatan ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa adalah salah satu dari jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa atau biasa disingkat JFPPBJ, di mana tugas pokok dan fungsi serta angka kredit dari SKP-nya dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Peraturan ini bisa diakses melalui website jdih.lkpp.go.id. Tugas pokok dan fungsi JFPPBJ ialah 1. Melakukan perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. 2. Melakukan pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah. 3. Melakukan pengelolaan penyedia barang atau jasa pemerintah. Dan yang keempat terakhir, melakukan pengelolaan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara swakelola. Angka kredit atau AK adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Angka kredit dituangkan bersamaan dengan kegiatan yang ada pada SKP untuk nantinya bisa diketahui total angka kredit yang diperoleh tiap tahunnya. Di dalam Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 diatur lebih lanjut mengenai nilai atau jumlah angka kredit yang harus dicapai per tahunnya oleh JFPPBJ, di mana JFPPBJ ahli pertama dengan angka kredit minimal 12,5, JFPPBJ ahli muda dengan angka kredit minimal 25, dan JFPPBJ ahli madya dengan angka kredit minimal 37,5. Berikut adalah contoh dokumen SKP yang saya buat untuk tahun 2021, di mana saya mempunyai 19 butir kegiatan yang akan saya kerjakan selama setahun ini. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.